Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Kali ini saya akan membahas satu TWS terbaru ya dari High Future. Ini pemain baru di pasar Indonesia ya. Dimana TWS ini harga jualnya di 220 hingga 230 ribuan ya, tergantung di mana kamu beli. Baik di Lazada, Shopee, ataupun Tokopedia. Nah, di harga segitu bagaimana nih mengenai kualitas dan apakah TWS ini memang menjadi TWS yang layak untuk dibeli? Ya, temukan jawabannya dengan menonton video ini. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan ya, saya butuh dukungan dari kamu semua nih, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke. Dan seperti ini dia untuk kemasannya, packagingnya ini bener-bener apa ya, walaupun dia sebagai pemain baru, packaging ataupun kemasan dihadirkan itu berkelas ya. Kayak mungkin kayak seperti TWS-TWS di harga yang lebih mahal. Seperti ini kita lihat ya, dimana untuk gambar unitnya ini dibuat desainnya ini kayak nimbul sedikit dengan glossy-glossy, sementara di bagian belakangnya ini matte. Begitu juga di bagian sininya ini dia sudah waterproof IPX5, terus extreme freedom, dan di sini kosong, di sini dia untuk spesifikasi yang diunggulkan dari TWS ini ya. Bisa kalian pause terlebih dahulu. Oke, itu dia untuk bagian belakangnya. Jadi sebagai info nih ya, High Future ini merupakan perusahaan yang akan lebih fokus pada pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk noise cancellation, terus baterai yang tahan lama, serta audio yang imersif. Nah, walaupun ini High Future sebagai pemain baru di pasar Indonesia, tapi dia sudah menghadirkan produknya ini lumayan banyak ya. Mulai dari TWS, speaker Bluetooth, hingga ada juga loh smartwatch ya. Saya juga nggak tahu ini sih, menurut prediksi saya kayaknya ini High Future ini di bawah naungan brand dari Anker. Alasannya kenapa? Karena ketika saya beli itu kemasannya itu seperti ini ya. Dusnya ada label lakban brand Anker. Saya nggak tahu apakah ini memang brand Anker. Ini dusnya gede banget karena waktu itu saya selain beli TWS ini, saya juga beli speaker Bluetoothnya yang namanya High Future Ripple ya. Nanti ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Ini harganya 500 ribuan. Oke, ini dia balik lagi ke TWS-nya. Pertama akan kita lihat dulu untuk isi dusnya nih. Cara bukanya juga keren tuh. Ini ada informasi, oh ya, nanti setiap kalian beli produk High Future kalian akan diberikan terpisah seperti ini. Ini adalah kartu garansi, karena waktu itu ini posisinya tidak di dalam kemasan tapi di luar ya. Seperti ini kartu garansinya, ada nama kalian dan tanggal pembeliannya ya. Ini good banget, jarang-jarang ada yang memberikan seperti ini. Dan di dalam bus ini ada dus, terus ada unitnya, terus di sini ada kabel data untuk pengisian baterai, dan ada cadangan ear tips sepasang ya. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Balik lagi di sini ada kemasan with cutting edge technology and sleek design. Ini benar-benar desainnya buat saya sih sangat berbeda, terutama pada finishing yang nanti saya kasih lihat. Untuk pilihan warna hanya ada dua ya, hitam dan putih. Oke. Dan untuk isi dalam dus kecil ini kalian akan menemukan yang namanya, sebentar. Oh, ada lagi kartu warranty cardnya, dan di sini ada panduan pengguna ya. Oke, itu dia, dan saya taruh sini dulu. Ini dia unitnya ya. Oke, kalau untuk dari sisi desain buds-nya ini ya ada sih yang membuat desain seperti ini. Ini bentuknya agak mengotak dengan tiap sudutnya ini dibuat apa ya, melengkung ya. Melengkung, ini bagus, bobotnya juga ringan, benar-benar terbilang tipis, dan ini juga diberikan kayak apa ya, finishingnya ini matte, seperti kayak ada teksturnya ini seperti kayak bergelombang, jadi membuat ini tidak mudah dilicin dan memberi kesan berbeda aja ketika dipegang. Dan di bagian depan ini ada High Future, terus lampu indikator, dan di bawah ini ada port pengisian daya baterai USB Type C ya.
Terus untuk koneksinya sendiri ini TWS sudah menggunakan Bluetooth 5.3 yang dimana selama penggunaan saya nih mampu memberikan koneksinya terbilang cepat dan stabil ya, itu sih dari pengalaman saya. Sekarang akan saya coba ya untuk menyambungkan TWS ini ke smartphone. Saya buka dulu pengaturan Bluetooth-nya ya. Ini terus ya saya keluarkan. Tunggu sampai muncul dan saya ulang. Ya, saya nyalakan lagi. Ya, ini Sonic Bliss, tinggal disambungkan saja. Nanti akan muncul seperti ini, langsung tekan pair dan sudah terkoneksi. Begitu cepat ya untuk koneksinya. Prosesnya juga cepat, tidak dalam kategori lama ya. Terus sebentar. Untuk desain buds-nya sendiri ini sama ya, diberikan ada kayak finishing bertekstur bergelombang ini dipegang juga enak, memberikan kesan berbeda. Model buds-nya bertangkai dengan ear tips yang silikonnya ini buat saya sih ketika saya gunakan benar-benar lembut ya. Ini bagus untuk desainnya, tidak terasa terlalu seperti kayak TWS murahan ya. Dengan model in-ear seperti ini memberikan keuntungan ya, membuat posisi buds ini tidak mudah bergeser. Jadi ini terbilang cocok digunakan ataupun bisa saya bilang jadi cocok nih buat kamu yang senang berolahraga sambil mendengarkan lagu menggunakan TWS. Tapi tetap saran saya ketika kamu menggunakan TWS ini jangan berolahraga di pinggir jalan raya yang penuh lalu lalang kendaraan karena benar-benar tidak bisa mendengar suara kendaraan di sekitar karena ini kedap ya, apalagi sambil mendengarkan musik itu benar-benar tidak kedengaran di sekitarmu. Terus tenang aja juga kok, pada buds ini juga sudah disertakan tadi ya IPX5, jadi ini aman jika TWS terkena cipratan air termasuk keringat saat kalian gunakan sambil berolahraga. Demi memberikan kenyamanan dalam hal bertelepon, TWS ini juga sudah dilengkapi 4 buah mikrofon yang dimana dilengkapi juga dengan fitur ENC, Environmental Noise Cancellation, yang mampu mengurangi noise di sekitar. Jadi memberikan percakapan yang terbilang lancar lah ataupun suara jernih ya. Nah, untuk urusan navigasinya sendiri ini dengan cara tab ya navigasinya, dan navigasi yang dihadirkan juga ini tergolong kategori banyak, termasuk kamu bisa mengatur tingkatan volume. Nah, untuk fiturnya sendiri memang sih untuk TWS ini tidak diberikan yang namanya game mode. Walaupun begitu selama penggunaan saya untuk menonton film saya tidak merasakan seperti adanya delay. Kalau bermain game ya delay juga terasa tapi benar-benar minim. Buat saya yang dalam arti bermain game hanya untuk fun saja, minimnya delay yang dihasilkan ini tidak menjadi masalah ataupun tidak mengganggu saat saya bermain game. Sementara untuk daya tahan baterainya sendiri, High Feature Sonic Bliss ini mampu bertahan hingga 30 jam lamanya. Tidak ada keterangan pasti sih ya daya tahan pada buds ini berapa lama, tapi dari pengalaman saya daya tahan baterai pada buds ini berkurang 50% saat saya mendengarkan lagu itu pada volume maksimal. Diselingi saya menonton film sih ya, itu sekitar berdurasi 1 jam, dimana filmnya juga karena saya udah pernah nonton saya cepet-cepetin, jadi dia sekitar 1 jam nonton film pada volume maksimal dan mendengarkan lagu. Ini kapasitas baterainya berkurang 50%, saya gunakan selama 3 jam lebih ya. Kalau buat saya sih dengan penggunaan saya itu daya tahan baterai yang dihasilkan oleh High Feature Sonic Bliss ini termasuk bisa diandalkan. Sekarang ke bagian audionya nih ya. Untuk urusan audio, High Feature Sonic Bliss ini membawa driver 13 mm. Seperti biasa ya, mengenai penjelasan audio akan saya bahas berdasarkan bahasa sederhana yang saya pahami mengenai dunia audio. High Feature Sonic Bliss ini mampu menghasilkan audio kategori kencang dan ini termasuk selera saya. Di sisi low-nya ini bass yang dihasilkan buat saya sih ini masuk kategori mantap ya untuk TWS 200 ribuan. Deep yang dihasilkan memang bukan yang deep banget ya, tapi kayak
lembut ataupun soft ya. Jadi ini benar-benar enak di telinga ketika ada dentuman-dentuman pada sebuah lagu ataupun ledakan pada sebuah film. Jadi ini juga cocok buat dengerin lagu bergenre apapun. Selama saya gunakan benar-benar nyaman. Walaupun dominan di sisi low, tidak membuat keseluruhan audionya ini terdengar mendem ya. Mendemnya ini apa ya? Dibilang mendem banget enggak, kalau clear banget juga enggak sih. Ada sedikit kayak warmnya itu ada tapi sedikit banget ya. Jadi itu membuat sisi mid ataupun vokalnya ini posisi yang ada posisi vokal di belakang tidak terdengar terlalu ketinggalan ataupun tenggelam ya, akan karena posisi low yang dominan ya. Masih enak kok. Tidak peka juga saat ada lafal-lafal berdesis, artikulasi juga jelas saya dengar baik saat mendengarkan lagu ataupun nonton film. Tidak memberikan tusukan juga saat ada lafal yang berdesis. Sementara itu di sisi high-nya ini saya merasa posisinya ini sedikit di bawah bass ya, nggak terlalu jauh, jadi mampu memberikan treble yang terdengar cukup bagus ya. Suara alat musik dari kayak simbal, drum memang bukan yang jernih banget, tapi ini masih apa ya, cukup nyaman kok di telinga, nggak mengganggu sama sekali, tidak ada tusukan yang saya rasakan saat menggunakan TWS ini pada volume maksimal. Detail audionya juga ini termasuk kategori apa ya, kaya. Kalau kamu mendengarkan sebuah musik yang dalam arti dalam musiknya itu ataupun lagu berisikan banyak aransemen musik ya, aransemen dari alat musik, kamu dengarkan kayak benar-benar detail, kamu akan menemukan kayak oh ternyata ada suara alat musik ini yang kecil gitu. Itulah alasan saya mengapa ini untuk detailnya termasuk cukup kaya ya. Intinya ataupun ini juga sekaligus kesimpulan ya, walaupun High Future ini sebagai pemain baru ya khususnya di pasar Indonesia, saya merasa itu High Future mampu menghadirkan TWS dengan kualitas yang bagus serta nyaman digunakan walau saya gunakan ini dalam waktu yang lama. Jadi buat kamu yang ingin membeli TWS di harga 200 ribuan, High Future Sonic Bliss bisa menjadi pilihan. Ya ini nggak rugi beli ini, bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Itu aja deh yang bisa saya bagikan ya di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.